Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 22 September 2022. Kami sebagai SCY memperingati peringatan Beato Yohanes Maria dari Salib, martir pertama SCY, dan juga sebagai pelindung panggilan bagi para dehonian, para imam kongregasi SCY. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 7-9. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kami sebagai dehonian, Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SCY, memperingati salah satu anggota konfrater kami, saudara kami yang telah berbahagia di surga melalui mahkota darah kemartiran, yaitu Beato Yohanes Maria dari Salib. Ia lahir di San Esteban de los Patos, Avila, Spanyol, dari keluarga petani sederhana namun kaya akan nilai-nilai Kristiani. Sejak kecil ia merasa dipanggil untuk mengikuti Kristus sebagai seorang imam dan menjadi seorang imam diosesan yang berkarya di paroki. Sejak masuk menjadi anggota Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY, ia memilih nama untuk dirinya Yohanes Maria dari Salib. Ia penuh dengan semangat kerasulan, mendedikasikan sebagian besar pelayanannya di sekolah kerasulan, juga sebagai promotor panggilan. Pada saat Revolusi Spanyol tahun 1936, saat gereja Santo Yohanes di Valencia terbakar, menuntunnya untuk bersaksi tentang imannya dan untuk menyatakan status imamatnya. Di penjara, setelah 1 bulan menjalankan kerasulan di antara sesama tahanan, ia meninggal sebagai martir di Sila di Valencia pada 23 Agustus 1936. Oleh karena kesetiaannya sebagai imam, mati sebagai martir, ia menjadi pelindung panggilan bagi para dehonian, para imam, para bruder, para frater yang ada dalam tarekat SCY. Beato Yohanes Maria dari Salib telah memberikan teladan ketekunan iman dan kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terberkati, banyak orang atau bahkan semua orang dan saya atau Anda pernah mengalami yang namanya kecemasan dalam perjalanan hidup. Cemas saat menunggu seseorang, apalagi sudah dijanjikan datang pada jam sekian tapi tidak kunjung datang pula. Cemas di saat menjelang ujian, cemas di saat anak jauh daripada kita, dan saudara-saudari bisa menambahkan lagi sederet macam ragam kecemasan lain. Orang yang sedang cemas menjadi mudah tersinggung, sensitif pada sikap kata orang lain, baik itu teman kita, rekan kerja, atau anggota keluarga kita. Kecemasan adalah kekhawatiran atas peristiwa di masa depan yang belum terjadi. Kita menghadapi masa depan seringkali dengan prediksi, asumsi ini dan itu yang menakutkan, yang belum tentu didasarkan pada hal atau fakta yang sebenarnya. Dalam Injil hari ini disampaikan kepada kita semua bahwa Herodes menjadi sangat cemas karena mendengar kasak kusuk tentang yang telah dan sedang terjadi di wilayah kekuasaannya.
Ada orang yang lebih berkuasa dari dia dan mulai terkenal. Maka Herodes menjadi cemas karena ada saingan. Ada yang lebih hebat, lebih terkenal dan berkuasa. Ada macam-macam prediksi asumsi yang muncul. Tadi dikatakan demikian. Ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Kecemasan dan ketakutan Herodes muncul karena ada berbagai macam berita mukjizat yang menjadi buah tutur di sekitarnya. Bila kita membuka Injil Lukas dan melihat kisah sebelum teks ini yang mengisahkan tentang kecemasan Herodes, memang ada banyak peristiwa yang mengagumkan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam, menyembuhkan orang yang sakit kusta, dan banyak orang sakit lainnya, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati di Nain, dan mengusir roh-roh jahat. Saudari-saudaraku yang terberkati, kehadiran Yesus dengan wibawa dan mukjizat yang dilakukan telah membuat Herodes tidak nyaman dengan kondisinya. Ia merasa bahwa posisinya mulai terancam. Saudari-saudaraku yang terberkati, di zaman ini banyak orang yang merasa jengah, gelisah, tidak nyaman, dan spontan berontak bila ada sesuatu yang baru dan sebenarnya itu mengandung nilai yang baik dan benar untuk hidup kita dan kebersamaan. Bila ada orang jujur, disiplin, murah hati, ringan tangan, bekerja dengan tulus dan sepenuh hati, seringkali justru mengalami banyak hambatan dan gangguan, baik dari lingkungan maupun dari luar lingkungannya. Bila kita yakin bahwa ajaran cinta kasih Tuhan itu membebaskan dan memberi kedamaian, maka mari kita usahakan pelan-pelan mulai dari hal-hal yang kecil, bersikap ramah kepada sesama, ringan tangan dalam memberi bantuan. Bila kita yakin bahwa Yesus penyelamat satu-satunya, maka mari kita mengandalkan Dia dalam segala. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau menuntun martirmu Beato Yohanes Maria dari salib untuk mengatasi derita siksaan yang ditanggungnya. Semoga kami yang memperingati kejayaannya juga teguh dalam perlindungan-Mu untuk tidak mudah jatuh pada godaan dan rayuan kenikmatan duniawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beato Yohanes Maria dari salib, doakanlah kami. Amin.